Anda kembali di iNews Siang pemirsa. Hingga hari ini gempa susulan magnitudo 6,6 masih mengguncang Nusa Tenggara Timur. BMKG mencatat selama 6 hari ada 2.928 gempa susulan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat 2.928 gempa susulan mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur hingga Rabu siang. Berdasarkan pemutakhiran analisis BMKG, gempa susulan berkekuatan magnitudo 5,1 dengan kedalaman 10 km. Diketahui pusat gempa susulan berada pada 50 km arah timur Laut Nagakeo, Nusa Tenggara Timur dan tidak berpotensi tsunami. Ribuan gempa susulan yang terjadi ini merupakan rangkaian dari gempa bumi magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur. Aduh, Om Herman, aduh! Sementara BMKG menyatakan gempa susulan yang terjadi termasuk gempa dangkal akibat aktivitas Flores Back Arch. Guncangan gempa susulan dirasakan di wilayah Nagakeo, Palue, Sika, Wewaria, dan Ende. BMKG terus memantau aktivitas gempa bumi susulan dan menyampaikan informasi secara berkala kepada masyarakat. Selain itu, BMKG juga memprediksi guncangan masih berlangsung hingga 3 atau 4 minggu ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Suasana haru dan riuh mewarnai penyaluran bantuan Kepala BNPB di Gelora Samador Maumere. Pengungsi berebut bantuan. Suasana pengungsi di Gelora Samador Maumere, Kabupaten Sika mendadak riuh saat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana membagikan bantuan. Ratusan warga dari orang tua hingga anak-anak berdesakan dan saling berebut demi mendapatkan logistik. Kepala BNPB beserta aparat keamanan dan relawan di lokasi bertindak cepat meredam kericuhan, menjamin ketersediaan logistik di posko aman dan cukup untuk seluruh pengungsi. Sejumlah korban gempa NTT diterbangkan ke Labuan Bajo untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara sejumlah pengungsi berada dalam kondisi memprihatinkan lantaran masih minimnya bantuan yang diterima. Rusaknya sejumlah fasilitas kesehatan membuat sejumlah korban yang mengalami luka berat harus dievakuasi ke RSUD Pertamina Komodo, Labuan Bajo dengan menggunakan helikopter. Evakuasi menggunakan helikopter Dauphin milik Basarnas dan dilakukan bagi korban yang membutuhkan penanganan medis darurat. Dinas Kesehatan Kabupaten Sika pun telah membentuk tim Health Emergency Operation Center atau pusat darurat krisis kesehatan untuk penanggulangan korban luka dan trauma akibat gempa. Sementara itu, situasi memprihatinkan terlihat di sejumlah lokasi pengungsian korban gempa NTT. Ratusan pengungsi hidup bertahan dengan keterbatasan fasilitas. Kondisi paling memprihatinkan menimpa kelompok rentan, khususnya bayi dan balita. Hingga kini sejumlah kebutuhan seperti perlengkapan bayi dan tempat tidur layak masih sangat dibutuhkan para pengungsi. Pengungsi berharap bantuan dapat segera tiba secara merata. Ya, sejauh ini data BNPB korban tewas akibat gempa NTT mencapai 71 orang dan sekitar 1.100 orang terluka. Korban meninggal dunia tercatat 71 orang. Korban luka ada 1.182 orang. Sementara pengungsi mencapai 59.647 orang. Kemudian korban terdampak mencapai 1.915.194 jiwa dan untuk titik pengungsian terdata 415 lokasi. Ya,
Ya pemirsa, kita akan bergabung dengan jurnalis iNews Ahmad Muharlin yang berada di Kompleks Paudo, Kelurahan Danga, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Selamat siang Muharlin, apakah masih ada gempa susulan yang terjadi dan bagaimana kondisi warga korban gempa? Ya, baik, selamat siang Safa dan juga pemirsa. Beberapa waktu lalu, sekitar mungkin setengah jam yang lalu, kami merasakan adanya gempa susulan yang guncangannya memang cukup terasa dan cukup besar begitu. Dan tidak hanya tadi saja, untuk per hari ini sejak pada dini hari pukul 1 dini hari kemudian pukul 6 pagi kami juga sempat merasakan gempa susulan yang getarannya memang cukup terasa begitu, dan hal tersebut membuat warga ini panik, kemudian mereka keluar dari rumahnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ini salah satunya saya akan menjelaskan salah satu rumah yang terdampak gempa kemarin, yakni di Komplek Paudo, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, yang mana rumah ini menjadi salah satu rumah yang terdampak cukup parah. Bisa dilihat Safa dan juga pemirsa, untuk kondisi di dalam rumah ini merupakan ruang tamu yang mana gempa berkekuatan 7,7 magnitudo yang terjadi beberapa hari lalu menyebabkan bangunan rumah ini porak-poranda begitu. Seperti kita lihat ini kondisi dalam kamar, untuk temboknya sudah lumayan cukup parah begitu kerusakannya. Bisa kita lihat ada retakan-retakan, kemudian ada tembok yang hancur juga. Dan ini kamar kedua, dan ini pun juga terlihat sangat kerusakannya memang cukup parah begitu. Dan bisa kita bayangkan betapa besarnya guncangan gempa pada saat itu. Ini rumah salah satu warga yang terdampak. Berdasarkan keterangan tadi kami sempat menanyakan kepada warga pada saat gempa terjadi pada pukul 6 pagi, mereka kebetulan sedang berada di luar dan sedang melakukan aktivitas dan tidak sedang berada di dalam rumah. Untuk itu makanya untuk warga sendiri tidak ada yang menjadi korban dari guncangan gempa. Dan terkait hal tersebut, kemudian tadi juga sepanjang di jalan kami melihat juga ada beberapa warga atau sebagian besar warga di Komplek Paudo ini, mereka membangun tenda mandiri begitu, yang mana memang hal tersebut dilakukan karena mereka ini khawatir begitu akan terjadinya gempa susulan yang sering terjadi di Kabupaten Nagekeo ini. Untuk gempa yang terjadi biasanya terjadi pada sekitar dini hari, kemudian siang hari sampai dengan malam hari, berkisar lebih dari puluhan kali begitu, dan dengan getaran yang cukup terasa. Makanya banyak warga memutuskan untuk membuat tenda mandiri. Ini kita akan menunjukkan Safa dan juga pemirsa, tenda mandiri yang dibangun oleh warga. Dan di tempat saya melaporkan saat ini, yakni ada 4 kakak dengan jumlah 22 orang, 22 jiwa yang mereka setiap malamnya bermalam di tenda yang mereka bangun sendiri untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena gempa tidak tentu datangnya begitu. Mereka juga masih trauma, terutama anak-anak ini, mereka trauma dengan gempa yang terjadi pada beberapa hari lalu. Mereka memutuskan untuk secara mandiri membangun tenda dengan kebutuhan seadanya dan peralatan seadanya, dengan terpal yang mereka punya, kemudian dengan alas dan juga tempat tidur yang seadanya. Mereka membangun tenda ini secara mandiri. Kemudian juga tadi ada dapur umum juga, mereka membuat dapur umum secara swadaya untuk kebutuhan makanan dan juga untuk kebutuhan lain-lain. Terkait dengan tadi juga kami sempat berbicara dengan warga, ini mereka tentunya juga membutuhkan bantuan begitu dari pihak-pihak terkait, terutama pemerintah. Terkait tadi juga kami menanyakan bantuan apa saja yang mereka perlukan. Di antaranya mereka memerlukan bantuan makanan khususnya untuk bayi dan juga untuk lansia seperti susu, popok, alas tidur dan juga selimut, mengingat malam harinya ini cuaca di sini ini sangat dingin sekali. Dan tentunya juga
kita juga warga khususnya masyarakat meminta kepada pemerintah untuk penanganannya akan seperti apa terkait dengan bencana yang menimpa mereka khususnya di warga di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya kembalikan ke studio, Sapa. Baik, terima kasih Ahmad Muharlin langsung dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, dan selamat kembali bertugas.